fi sigharih min kulli a'mal jahiliyah. Oh, Allah jaga dari kecilnya dari segala perbuatan maksiat jahiliyah. Enggak mau Nabi kita. Tidak pernah duduk di tempat-tempat meja di situ ada khamar. Tidak berkumpul di tempat-tempat wanita-wanita penari-penari Quraisy, orang-orang musyrikin. Tidak mau Nabi bermuamalah dengan muamalah riba, nasiah, Mekah. Enggak. Dia dagangnya dengan baik, dengan jujur, dengan maisarah, dengan joinnya dengan Sayyidatuna Khadijah. Begitu juga semua cara-caranya tersendiri Nabi kita. Dari sebelum, bahkan dari kecilnya. Min kullil a'malil jahiliyah, dari segenap amalan-amalan jahiliyah enggak. Allati ja'at syara'ahu syarih bididdiha, yang mana datang syariat kita yang mulia melawan daripada khaliful jahiliyah. Bedain dengan kita jahiliyatul ula. Kita harus madani, kita harus sudah ngerti bahwa itu semuanya kufur dan syirik, segala perbuatan-perbuatan jahiliyah. Niyahah jahiliyah, hamiyatul jahiliyah di dalam Al-Quran semuanya ada. Nggak boleh itu semua dihilangkan, dihapus oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara-cara menyembah, cara-cara tawaf diroba sama Nabi, tawafnya lain, menyembelihnya masukin dulu ke Ka'bah, itu ontak disembah dulu, itu semuanya nggak ada. Kurban kita biasa, cara-cara puasanya lain, diambil dengan syariat kita, puasanya sama dengan puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bughidat ilaihil authan bughdan syadida, benci sekali dengan patung dan berhala. Enggak suka dari kecilnya, enggak mau menyembah berhala, enggak mau menghadap kepada berhala. Kalau diibaratkan katanya Sayyidina Ali mendapatkan julukan karramallahu wajha, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali karramallahu wajha. Kenapa katanya? Ibunya Fatimah binti Asad menghamilkan Sayyidina Ali, kalau dia hari-hari mulia dia ke Ka'bah, tapi di depan Ka'bah banyak patung. Melintang, sakit ibunya. Pulang lagi. Sekali begitu. Giliran dia mau Ka'bah, enggak mau lagi. Wajahnya yang bayi di dalam perut enggak mau sujud kepada berhala, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bughidat ilaihil authan bughdan syadida hatta ma kana yahdur lahal ihtifal. Enggak pernah hadir bersama-sama mereka di dalam perayaan-perayaannya. Nah, kemarin tuh malam apa tuh? Malam 25-an ya. Anak-anak kita di kampung pada minum. Wah, di depan rumah lagi. La haula wala, mentang-mentang ada orang satu, apa namanya? Orang sonoan, jadi ikut semuanya. Anak-anak kita yang kena korbannya. Bodoh ya. Enggak, Rasulullah enggak mau. Enggak pernah duduk di meja di khamar. Enggak pernah hadir lebarannya dia. Tuh, lihat, awidan. Imma yagumu ubbaduha, apa-apa yang dia sembah, baik itu pohon-pohonan kayak sekarang ya, baik itu apa yang patung-patungan ini itu deh, nggak kita sebut, nggak boleh kita ikut-ikutan. Kemarin ada orang main hadrah di gereja, lucu. Bener, lihat nggak? Siapa itu yang ketuanya siapa? Aduh, nggak bisa ngomong deh, mungkin parah udah. Mesti dicari tuh. Tuh anak kesian dikasih 100.000 kali. Gocap biasanya. Kali dibawa gereja 100. Ya Allah, malu banget. Malu banget. Dari 2 huruf tuh. Paham 2 huruf? Apa kata Nabi? Lamma nasya'tu bughidat ilayya al-awthan. Nabi ngaku, tatkala aku merintis masa mudaku, aku ditaruh sifat benci kepada authan, kepada berhala atau kepada patung-patung. Begitu juga pada maksiat, kepada mungkarat. Udah jibillah, udah karismanya Nabi. Enggak mau dengan segala apa-apa yang perbuatan jahiliyah. Wa bughidat ilayya syair tuh. Orang-orang jahiliyah ahli syair, penghafal syair bisa ratusan bait. Tapi Al-Quran dia nggak hafal, kecuali umatnya Nabi Muhammad yang masuk Islam. Subhanallah, ya, penghafal Al-Quran anak kecil
Wa arju an yakuna al-Qur'anu fi qulubihim. Nabi minta, ya Allah, coba aku minta supaya Al-Quran ada di hati anak-anak umatku. Alhamdulillah, bisa sekarang hafal Quran. Padahal orang-orang jahiliyah jago-jago syair, 100 bait syair, 1000 bait syair dihafal luar kepala. Tapi Quran nggak bisa dia. Lain, mesti orang yang masuk Islam dulu, mesti dia beriman dulu kepada Allah, syahadat dulu kepada Nabi kita, baru dia hilang. Dia nggak demen Rasulullah dengan syair, karena tadi wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun walam ahum bi syai'in mimma kanat al-jahiliyah taf'aluhu illa marratain. Ya Allah, ya. Tidak aku pentingi sesuatu, katanya, di masa jahiliyahku aku berbuat hanya 2 kali, katanya. Kullu dzalika yahulullahu baini wa baina ma uridu min dzalik. Setiap aku ingin berbuat sesuatu yang nggak baik, itu selama umurku 2 kali. 2 kali doang ditahan, dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh orang-orang yang taat, giliran mau maksiat dipalingkan sama Allah. Nggak jadi dia maksiat karena ada ilmunya, karena ada taatnya, karena ada wudunya, karena ada Qur'annya. Kita mau diajak maksiat, diserongin sama Allah, dijauhin kita, nggak dapat kita maksiat. Apalagi Nabi kita Muhammad, ya. Marratain, 2 kali begitu. Setiap aku mau diajak untuk berbuat sesuatu, aku dialihkan oleh Allah, dipalingkan oleh Allah. Yahulullahu baina wa baina ma uridu min dzalik. Aku di jalan yang lain kalau aku mau menuju ke tempat tersebut. Walaupun Nabi kita suka duduk di Ka'bah atau di Hijr Ismail, yang pernah katanya Abu Jahal taruh kotoran onta. Padahal itu udah nggak ada orang, sepi. Nabi pengen bermunajat sama Allah, pengen dekat sama Allah. Digituin lagi. Sampai nggak ada yang ngangkat, sampai berlumuran kotoran. Baru Sayyidatuna Fatimah Zahra yang datang, yang bersihin. Yang lain pada nggak takut sama Abu Jahal. Nah, itu Nabi pengen, tapi kalau ada sesuatu mungkar dia nggak mau, ada berhala dia nggak mau. Ingat waktu Rasulullah menjatuhkan semua berhala-berhala di waktu Fathu Makkah. Fathu Makkah, idza jaa Nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Rasulullah berkata, "Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa." Nah, ini sekarang kita boleh banyak baca itu. Ini ayat ini bagus sekarang nih. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ngerti? Wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Doain umat Islam semuanya. Nah, orang batil-batil biar zahuq semuanya ntar. Nyungsep kalau gitu. Sya'nuhum bainahum syadid. Ya, doa Imam Abi Hasan Asyadili, biar mereka satu sama satu pada berantem. Apa kata selawat Nabi kita? Asyrul zalimin bidzalimin wa akhrijna minhum salimin. Biarin dia pada sibuk ngurusin dia sama dia. Ntar dia sendiri yang berantem gontok-gontokan, kita dikeluarkan oleh Allah dengan selamat. Nabi kita nggak mau berbuat sesuatu dielakkan oleh Allah. Mahamam tu bisuin ba'dahuma. Setelah itu nggak ada lagi, nggak pernah tersirat atau terlintas ingin berbuat berbuat baik, berbuat jahat, nggak. Atau maksudnya yang tadi berhala ini maksudnya nih, nggak mau lagi deh. Ya. Akramani Allah bi risalatihi. Allah berikan kemuliaan kepada aku dengan ajarannya. Qultu lailatan li ghulamin karna yar'am'i. Aku pernah berkata dengan sehulam, biasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya. Yar'am'i, dia ikut bersamaku tatkala aku mengangon kambing, ya. Lau absarta li ghanami hatta adkhula Makkah fa asmuru kama yasmuru syabab. Tuh, anak-anak suka begadang nih, suka begadang. Anak yang masih muda itu, coba engkau lihat katanya. Kita pulangin ini kambing semuanya ke kandangnya sore-sore. Ntar kita masuk ke dalam Ka'bah atau ke Mekah, kita samar di sono. Tahu samar ya? Samar artinya
begadang. Nabi nggak mau. Yang paling bagus as-samirul muhadzab al-kitab. Yang paling bagus teman kita begadang adalah kitab. Kitab nih, kita baca kitab, jangan kita begadang. Begadangnya sama kitab. Teman kita yang paling mengajarkan kita. Nabi nggak mau diajak sama ra'inya atau teman yang tadi menggembala. Yuk kalau kita udah kelar ngurusin kambing, kita pergi ke dalam kota Makkah. Di situ banyak samar, ya, ada pasar, ada wanita, ada mungkarat, ada mana dah. Enggak, kata Rasulullah SAW. Enggak mau. Fakharajtu lidzalika hatta jitu awal darin min Makkah asma'u azzafan bidufuf. Tatkala aku diajak sampai bawah Makkah, ya, satu rumah aku dengar ada azf, biola, ya, seluling, ada dufuf, li'ursin ba'dihim ba'dha. Aku lihat apa ini? Oh, katanya li'urs, ada perkawinan. Aku singgah, aku duduk. Coba Allah mau singgah, mau inginkan Nabi Muhammad duduk di situ. Padahal itu dia lihat urus boleh, artinya ada perkawin, ada tepukan. Kalau kita ada hadroh, bawa, ini cara-cara orang Mekah begitu. Tapi pakai azf, pakai suling, dan pakai biola dan lain-lain, pakai mazamir, li'ursi ba'dihim fajalastu lidzalik. Aku sempat duduk, tapi Allah fadaraballahu ala udhunayya fanimtu. Ya Allah, Allah taruh di kupingku nggak dengar apa-apa sampai aku ngantuk, aku tidur. Subhanallah, nggak dikasih Allah dengar kupingnya suara-suara musik. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar katanya suara-suara musik, nanti ditetesin katanya subba fi udhunahil anuk, ya, nanti ditetesin daripada tetesan darah atau angusnya dari api neraka. Ya Allah, meleleh badan manusia tuh dimasukin situ. Sebagian katanya daripada timah-timah api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fanimtu, sampai aku tidur ketiduran. Kama aygabani illa masa syams. Sampai aku tidur letih tadi habis dia mengangon, dan itu malam tidur nggak mau mendengerin orang-orang perkawinan sampai bangun pagi sudah terang katanya. Walam agdi syai'a. Aku tidak kerjain apa-apa. Aku nggak hadir dan tidak dengar, tahu-tahu anak ketiduran. Tuh Allah kasih dia dijauhkan dari maksiat. Nggak mau duduk di tempat-tempat yang di situ ada maksiat, baik itu nyanyian, baik itu tarian, baik yang lainnya. Tsumma arani marratan ukhra mithla dzalik. Kedua kalinya terulang begitu juga. Allah nggak mau Nabi Muhammad dengar daripada suara-suara maksiat atau hadir di tengah-tengah maksiat, seolah-olah dia tidur. Nah, kita misalnya di dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang hadir di dalam maksiat katanya, hatinya nggak suka. Aku kepaksa datang ke sini. Di sini ada percampuran, di sini ada mungkarat. Aku terpaksa hadir. Tapi aku nggak mau duduk lama. Aku mau pulang. Masing diringanin dosanya. Karena dia hadir, tapi hatinya benci dengan ini majlis, nggak enak banget, kepaksa. Silaturahim tadi, mendengar menerima undangan perkawinan, tapi ada mungkaratnya, ada segala-galanya. Aduh, gimana nih? Kita seperti duduk di atas bara. Itu kata Rasulullah, pasing diringanin dosanya. Ada yang lebih berat, orang nggak hadir, diceritain sama temennya, semalam ada ini, ada itu, ada ini. Ya Allah, gue nggak datang semalam. Dia nyesel, dosanya dapat tuh. Ya Allah, udah nggak datang dosa lagi. Dibilangin semalam ada begini, ada tarian, ada orkes, ada gambus. Waduh, Anda nggak tahu, itu nggak bilangin sih. Dia dosa itu. Nah, kita yang hadir nggak dapat dosa karena hati kita apa ya tadi? Wadzalika adhaful iman. Dalam hadis munkarat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Wa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi. Wa dzalika adhaful iman. Itu dhaif iman kita. Tetapi masing juga dia nggak dapat dosa
dari kehadirannya di tempat yang dia nggak suka itu tempat. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakul ma dhubiha 'ala nusub. Tuh, tadi kita bilang kurban-kurban daripada dhabaih jahiliyah nggak mau Rasulullah makan potongan-potongan jahiliyah illa ma dzukira Rasulullah fi, kecuali yang disebut nama Allah di waktu dia menyembelih. Itu keapiknya Nabi, telitinya Nabi. Kita nih sekarang mau motong ayam, lihat siapa yang motongnya kita nggak tahu, kita main makan aja. Ada ayam kemarin apa namanya? Tiren apa? Kita nggak tahu. Sekarang orang dulu atau kakek kita kalau motong dia sendiri yang motong. Dia tahu. Atau dia haji atau yang terkenal Haji Mahmud, Haji ini, Haji Santari. Nah itu saya beli. Kita sekarang sembarangan aja, Cina kayak yang jual kita beli aja deh. Nggak boleh sebenarnya. Nabi nggak mau. Kalau dia nggak tahu siapa pemotongnya, pasti yakinin dulu pemotongnya. Tukang sembahyang nggak, ahli sholat nggak. Begitu juga pemotong-pemotong yang lain, kambing. Wa hurrima syurbul khamr 'ala nafsi. Nabi haramkan dirinya, ya, nggak mau duduk di mana meja-meja minuman. Nah, kita ingat dulu masing tukang jamu jalanan nih. Kan di situ anggur banyak banget tuh. Nggak boleh tuh kita duduk, malu kita duduk di situ. Apalagi pakai peci putih. Duduk di jamu, minum jamu, nggak depannya kan ada anggur. Direntetin tuh anggur semuanya. Pak, mau anggur nggak Pak? Taruh di seloki. Wah. Sama juga minum. Galiluhu wa kathiru sawa. Ya, sedikit pun sama banyak sama, karena muskir. Ya. Nggak mau tuh Nabi sama sekali. Diharamkan dirinya. Nggak mau di kaumnya. Tahu Nabi, bahkan takut kalau ada Nabi. Allah. Jadi kalau udah mempunyai mizah atau mempunyai karisma begitu, orang juga takut. Jangan deketin, jangan duduk di situ, jangan masuk, apalagi minum di situ. Kalau mau beli jamunya, cari jamu yang nggak ada anggurnya. Susah juga, semuanya pada anggur, semuanya pada taruh. Wa dzalika kullu min as-sifatil lati yuhallillahu biha anbiya. Ini sifat-sifat yang Allah hiaskan buat Nabi kita. Jadi indah kenabiannya, indah kerasulannya dengan sifat-sifat yang benci dengan mungkarat, benci dengan maksiat, benci dengan tadi authan, ya, wal asnam dan dzabaih cara-cara itu semuanya dia nggak mau. Cara jahiliyatul ula. Ya. Ala tamamil isti'dad, karena dia bakal menerima dari Allah risalah. Dia siap-siap dipersiapkan oleh Allah, bersih dari mudanya, bersih dari sebelum bi'tsahnya, litalaqi wahyih, untuk menerima nanti wahyunya Allah Subhanahu. Fahum ma'sumun minal adnas qabla an-nubuwah. Mereka menabi, para rasul, apalagi Nabi kita Muhammad SAW, ma'sum, terjaga dari segala maksiat, dari segala syirik, dari segala kotoran-kotoran hidup, ya, dari maksiat mungkarat, qabla an-nubuwah wa ba'daha. Sebelum kenabian dan sesudah kenabian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma qabla an-nubuwah falyata'ahhalu lil amr al-'azim. Adapun yang sebelum kenabian, Nabi kita dijaga bersih. Syabun la sabwata fi, syabun nasha'a fi ibadatillah. Betul-betul pemuda, nggak ada sama sekali sifat kemudaannya. Ingin bermaksiat, ingin begini, nggak ada. Inginnya taat kepada Allah. Kan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Pertama siapa? Imamun adil. Yang kedua, syabun nasha'a fi ibadatillah. Pemuda merintis masa mudanya di dalam ibadah, santri, terus santri sampai dia balik masing santri. Dia jauh dari maksiat, jauh dari peminuman, jauh dari pergaulan. Itu bukan Nabi itu, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kufar Mekah, di tengah-tengah begitu banyaknya maksiat, Nabi nggak pernah hadir, nggak pernah duduk di situ, karena dia bakal menerima satu ajaran yang besar, ya. Sayusnad ilaih, akan dia ambil ini semua ajaran, akan ditaruh kepada Nabi, disenderkan kepada Nabi, dikasih. Wa amma ba'da falyakunu qudwah li ummihim. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Setelah dia Nabi, Allah berikan lagi, hiaskan lagi sifat-sifat. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, kana khuluquhul Qur'an. Setelah turunnya wahyu, setelah dapat risalah, dapat syariat, Nabi mungkin indah sifat-sifatnya, ya, daripada kenabian.
alaihim minallahi afdhalus salatu wa atamut taslim. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana